Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistik non-parametrik, yaitu uji McNemar. Sebelumnya kita ketahui bahwa uji McNemar itu merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Jadi contohnya itu seperti apakah ada perbedaan maupun tidak adanya perbedaan. Kemudian, uji McNemar ini juga digunakan untuk khususnya mengukur data sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan atau treatment sampel yang digunakan. Kemudian, untuk uji McNemar ini, dia datanya khusus data nominal atau data kualitatif. Dan berikut ini adalah contoh data dari kasus yang telah disediakan, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh perilaku seorang ketua yang bernama Iku Elaji selama satu periode menjabat terhadap jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan ketua pada suatu sekolah tinggi pada periode berikutnya. Selama dia menjabat, mayoritas tenaga penduduk menganggap ketua tersebut sering melakukan korupsi, mengelola keuangan secara tidak transparan, dan gemar menekan sivitas akademika yang kritis. Pada pemilihan tahun 2005, dia mendapat suara 180 dari 200 tenaga pendidik. Sedangkan pada tahun 2009, dia mendapat suara 174 suara dari 20 tenaga pendidik yang pada pemilihan tahun 2005 tidak memilihnya. 10 diantaranya itu menjadi pemilihnya pada tahun 2009. Sedangkan 10 lainnya itu tetap tidak memilihnya. Dari 180 tenaga pendidik pendukungnya pada tahun 2005, ada sebanyak 16 tenaga pendidik akhirnya tidak memilihnya. Sedangkan 164 lainnya tetap setia memilihnya. Kemudian tabulasi perbandingan hasil suara itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nanti akan disajikan. Dan untuk data dalam Excel-nya sudah ada. Ini udah kita upload ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian di sini kita ingin melakukan uji McNemar untuk membuktikan dengan hipotesis H0 apakah H0 tidak adanya perbedaan antara pengaruh perilaku seorang ketua terhadap jumlah suaranya. Kalau yang H1 adanya pengaruh atau adanya perbedaan. Nah, jadi langkah pertama kita setelah upload, kemudian kita lanjutkan ke analyze. Kita masuk ke tab non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs. Kemudian kita uji dua related sample. Nah, ini kalau belum kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ke tes tipenya yang McNemar. Kemudian kita okekan. Nah, di sini udah muncul hasil uji McNemar testnya, yakni pada tahun 2005 yang tidak memilih itu ada 20 orang. Kemudian pada tahun 2009 yang memilih itu ada 174 orang. Kemudian kita lihat di sini nilai value-nya adalah 0,031. Kemudian kalau diuji McNemar ini, kita dapat mengambil kesimpulan kalau nilai value atau sign testnya apabila dia kurang dari 0,05, maka H0 akan diterima. Namun kalau dia value-nya lebih dari 0,05, maka
H0-nya ditolak. Jadi di sini kesimpulannya adalah nilai dari p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Baiklah, sekarang kita akan melakukan perhitungan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah tadi kita melakukan pengujian menggunakan uji McNemar menggunakan aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya ini datanya udah kita sajikan ke dalam Microsoft Excel. Tadi kan di dalam soal kita ketahui bahwa pada tahun 2005 yang memilih itu ada 180 orang dari 200 orang. Nah, jadi yang tidak memilih itu kan berarti dikurang saja 200 dikurang 180 tinggal 20. Berarti 20 orang tidak memilih. Kemudian di tahun 2009 itu yang memilih ada 174. Kemudian 10 diantaranya itu memilih. Jadi yang tidak memilih itu ada 10, jadi yang memilih itu 164 orang. Nah, perhitungan secara manual ini sebenarnya ada ketentuannya, yaitu pada kolom A ini, kelompok A itu merupakan data yang berubah dari negatif menjadi positif. Kemudian di kelompok B ini data yang tetap negatif. Kemudian di kelompok C adalah data yang telah mengalami perubahan dari yang telah positif. Kemudian yang data D ini data yang ada perubahan dari positif ke negatif. Nah, selanjutnya untuk melakukan perhitungan chi-square di aplikasi Microsoft Excel ini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi langsung aja kita lakukan perhitungan manual, yaitu sama dengan, kemudian kita tutup kurung. Di sini C3 dikurang sama D4, kemudian dikurang sama 1, kemudian kita kuadratkan. Kemudian dibagi dengan C3 lagi ditambah sama D4. Kemudian enter. Hasilnya adalah 1,888. Nah, kemudian selanjutnya kita mau menghitung perhitungan selanjutnya, yaitu menggunakan rumus dari ini yang udah kita hitung, itu dibagi sama 2. Jadi hasilnya adalah 0,9423. Hasil perhitungan Microsoft Excel ini ternyata tidak menghasilkan skor chi-square yang sama persis dengan hasil hitung SPSS yang sudah kita lakukan tadi. Terdapat sedikit selisihnya. Kalau menggunakan SPSS tadi hasilnya adalah 0,962, sedangkan kalau di Microsoft Excel hasilnya adalah 0,9423076692. Maka kesimpulan akhirnya tetap sama, yaitu menerima H0 karena chi-square hitung lebih kecil dibanding chi-square tabel, baik untuk alpha 1% maupun 6%. Mungkin cukup sekian contoh dari perhitungan menggunakan McNemar dan Microsoft Excel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.